26 Juli 2024 kita mendapatkan kabar bahagia. Kata siapa? Gajian. Bukan. Kalau gajian sih bahagia, tapi ini ada yang bahagia karena ada yang mau nikah. Kita menemukan ini beredar Sobat Ambyar. Ya, betul sekali. Akan terjadi malam ini memang. Gimana memang? Memang. Kamu datang? 26 Juli ya. Datang, kita Kita datang. janjian di lobi, Ya. kita naik ke atas bersama. Yes. Kita perwakilan dari keluarga besar Ambyar. Betul. Akadnya jam berapa? Siap pagi ini. Kalau bocorin sih. Oh iya. Ya. Gimana sih? Padahal kan kita udah bikin kalimatnya, kita menemukan ini poster ini. Lah lu nanya ya gue jawab. Ya lu pakai jawab. Pokoknya sekarang lagi make upan. Ya. Resepsinya pokoknya, jam berapa resepsinya? Resepsinya sih Jam ya udah 7. pasti malam ya. Kalau bocorin lagi? Ya lu nanya. Tapi yang jelas, Lancar ya. insya Allah nanti malam kami mewakili keluarga besar Ambyar ya. Lu mah jadi kasih tahu pada resepsinya di mana? Raffles. Padahal kita Sudahlah. Iya nggak ikutan, aku aja undangannya belum aku baca, baru mau dibaca nanti habis syuting. Iya, Ya. Tapi pokoknya. semoga dimudahkan, dilancarkan ya akad nikahnya. Tamunya banyak, Resepsinya. pokoknya apa yang dicita-citakan dia. Ada RI 1 loh nanti. Iya. Kok dibocorin sih, dia tahu semuanya ya? Enggak, dia memang bagian catering jadi dia tahu. Pokoknya Torik sama Alia Mas Said lancar-lancar. Selamat ya. Semangat Torik dan Alia. Tadi dia nelfon kita nonton kita. Oh ya? Dari kamar hotel lagi make upan. Kok lu bocorin terus ya? Pokoknya bahagia selalu, kita akan menantikan Udah mulai kehadiran ngawur ya. kalian nanti sebagai pasangan Iya, suami bener, istri kan, untuk Ih, nggak hadir di percaya. pagi-pagi Ambyar ya. Tapi kalau ngomongin suami istri, kita juga tahu dan paham betul. Mana Dewi Persik? Ini justru kita mau invite. Padahal baru berantem langsung. Ini kalau ke Dewi Bangkok. Persik dia lagi persiapan mau nikah, Oh, ya iya. kan? Lagi Kalau ini? siap-siap. Kalau yang satu ini memang sudah pernah menikah, Kenapa? tapi memang sudah berpisah dengan sang mantan Kata suami. siapa jangan fitnah. Katanya begitu. Lu cek di Wikipedia makanya. Ya. Sabar. Tapi katanya sang mantan suami ini kemarin di awal tahun kena serangan jantung. Tapi walaupun begitu silaturahminya masih begitu baik sampai bintang tamu kita yang satu ini merawat sang mantan suami. Siapa sih? Makanya kita hadirkan ini dia. Hah? Siapa? Kedengeran nggak? Enggak. Masayu Anastasia. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Yang cantik. Selamat pagi, sehat. Sini Mbak Sayu Anastasia di pagi-pagi Ambyar kembali hadir. Merah, baju Tahu nggak merah. sih agak jangan jarang sampai ya lulus. bintang tamu datang pagi-pagi dengan merah loh. Bener. Tapi aku suka kayu ini ya. Aku manggilnya kayu ya. Kayu ini mau pagi, mau setiap kan orang kalau pagi itu biasanya suka luyu atau apa. Ini mah enggak loh. Enggak. Pagi kayak malam Fresh. loh. Nanti datang ke Torik. Pagi sama Malam gimana sih? Enggak, kayak malam pagi tapi kayak malam. Tetap seger gitu maksudnya. seger. Ya, sehat-sehat kan? Alhamdulillah sehat. Kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Bajunya kayak ini habis rapat di mana gitu. Mas Ayu, kita baru dengar kabar loh bahwa ternyata mantan suami kemarin sempat terkena serangan jantung. Sebenarnya udah lama. Oh, udah lama. Ini baru mungkin karena kemarin dirumpi jadi ke blow up lagi. Sebenarnya itu dari Desember tahun lalu. Tapi udah sehat. Alhamdulillah udah. Kita mau lihat ceritanya seperti apa Mas Ayu yang tetap setia sebagai tentu saja saudara karena silaturahmi tetap terjaga, menjaga bagaimana ayah dari anaknya ini bisa kondisinya kembali pulih. Kita saksikan dulu yang satu ini. Tuhan jangan hilangkan dia. Ku selamanya. Geger. Sobat Ambyar, siapa sih yang tak kenal dengan aktris cantik bernama Masayu Anastasia? Mantan istri dari Lembu Wiworo Jati ini belakangan ramai diberitakan karena dirinya yang turut menemani sang mantan suami saat terkena serangan jantung. Pas abis di kateter dilihat kan penyumbatannya apanya segala macem. Ya istri sama anaknya boleh masuk. Gue diem. Kayak kakaknya gitu. Ya udahlah gue masuk ya kan. Ya udahlah Cas sering kan cuma sebentar ini segala macem. Terus saat itu kan berarti harus gue yang memutuskan. Jadi gimana ini keputusan keluarga, langsung kita ring ya. Gue di situ bengong,
Gue cuma Lembu ngeliatin gue ngeliatin. Ya, lanjutin dokter. Dia pun mengaku anak tercintanya menangis histeris saat mengetahui kondisi sang ayah tercinta. Seperti apa ya cerita selengkapnya? Hanya di Pagi-Pagi Ambyar, geger. Masayu Anastasia di Pagi-Pagi Ambyar. Tapi hebat loh, maksudnya tidak banyak ya orang yang sudah berpisah entah dengan mantan istri atau mantan suami. Silaturahmi komunikasi tetap terjalin, termasuk ketika sakit sekalipun. Lembu kena serangan jantung. Tadi kamu sempat cerita Desember tahun lalu. Tahun lalu. Iya. Tapi sebelumnya itu tuh ketika sama kamu ya, apakah ada gejala atau kamu tahu bahwa sebenarnya dia kayaknya mengarah ada masalah dengan penyumbatan jantungnya? Enggak, dia justru nggak pernah sakit sama sekali. Paling sakit apa sih, batuk, flu gitu. Biasa? Sakit-sakit biasa. Pernah ngeluh juga? Enggak. Terus jadi pas waktu pagi-pagi, waktu itu kan Desember itu kan lagi mau berangkat ke lokasi kan. Terus baru bangun dia WhatsApp gitu kayak, hah? Kateter apa sih? Oh mata kali ya, katarak gitu kan ya. Kayak gue katarak gitu. Terus pas ngeliat gitu, akhirnya pas di jalan baca ini aku mesti mesti di kateter, dia bilang gitu. Terus kemungkinan akan di ring, ini apa aja yang aku butuhin buat insurance gitu kan. Kebetulan kan emang sebagai agent juga kan gitu, sebagai agent asuransi juga. Nah akhirnya kaget kan, langsung telepon. Kamu kenapa emangnya? Dia pikir tuh yang pernafasan. Oh, GERD gitu maksudnya atau enggak, apa sih? Aduh, apa sih namanya yang asma, sesak? Bukan, yang lagi sering banget tuh. Pneumonia. Iya, dia mikirnya kan kayak, oh jangan-jangan ini lagi infeksi pernafasan apa segala macam. Karena sesak ya? Sesak nafas, gitu. Kenapa emangnya? Iya, soalnya biasanya tuh dia tuh abis manggung biasanya dia bilang lagu ketiga itu nggak apa-apa, ini tuh kok nafasnya pendek. Nah terus dia cek ronsen lah, paru-paru segala macam, cek toraks segala macam, baik semuanya. Paru-paru. Malah dirujuknya ke jantung. Oke, di situ ketahuan lah. Tadi dia cerita, tadi kamu cerita bahwa ngomongin kateter, pasang ring segala macam, terus kamu bilang bahwa kamu agen asuransinya. Maksudnya kamu sebagai mantan istri juga adalah agen asuransinya buat Lembu? Iya. Berarti kakak tuh memang kerja di salah satu perusahaan asuransi. Oke, akhirnya kamu urusin tuh semuanya? Urusin dari awal sampai mengambil keputusan. Mengambil keputusan itu agak berat nih gitu kan. Gitu karena kan mungkin dokternya melihat di situ ada, itu kita barengan sama kakak-kakaknya Lembu juga gitu kan. Terus ada Samara. Nah sempat jemput dulu tuh kan, dari pagi udah ngurusin administrasi semuanya segala macam. Terus dia bilang, Cas, ntar kakak siangan aja kesini, dia bilang gitu kan. Oh ya udah, pas mau dijemput, tiba-tiba kakaknya udah nelfon, yuk ini dokternya udah datang, udah mau dibawa ke ruang kateter. Panik dong, langsung tadinya mau dari situ langsung ke lokasi syuting. Udahlah nggak usah makeup, udah langsung berangkat ke sana kan, langsung berangkat ke sana. Terus ini ngeliatin kakaknya kok pada nangis gitu kan. Mbak, kenapa? Tar dulu gitu. Soalnya ada Samara kan. Ada Samara. Terus kakaknya satu lagi bilang, ini hasil labnya jelek banget. Hasil labnya? Hasil labnya. Oke. Kemungkinan terburuk itu karena ngelihat dari hasilnya, itu kemungkinan terburuk itu harus bisa bypass. Si Samara langsung nangis, langsung wah, ya otomatis lihat anak nangis kan, terus kayak shock juga kan. Aduh, ini kan gimana pun juga kan bapaknya anak ya, sampai kapanpun kan nggak akan keputus gitu ya hubungannya.
Terus udah akhirnya udah di kateter, ini tunggu berapa lama ya gitu. Enggak kok sebentar kayak 20 menitan. Oh ya udah. Kita nungguin, kita ngeliatin ya, dari ruang kaca gitu kan nggak boleh masuk. Terus dokter datang lah. Karena si Samara masih nangis, akhirnya kan melukin sini nak, sini sayang. Doain babunya, doain gitu kan. Melukin Samara. Terus mungkin karena dokter yang ngeliatin melukin anak, ya istri sama anaknya boleh masuk. Bilang apa dokternya? Istri sama anaknya boleh masuk. Bilang apa dokternya? Istri dan anaknya boleh masuk. Istri sama Ke anaknya. kamu? Iya, terus kayak yang diam. Satu sisi ngeliatin Samara, terus lihat-lihat ada sama kakaknya. Kecuali kan misalkan gini, keluarga boleh masuk, Iya. kan? Kakaknya bisa dong, Iya. ya kan? Kakaknya bisa lah masuk. Iya. Ya istri sama anaknya boleh masuk. Ding ding. Respon kamu Awkward. apa? Kayak film-film India Diam. ya jatuhnya ya. Diam karena Kalau ada Diam. backsound. Iya. waktu dia maksudnya kenapa tuh? Bingung mau ngapain dia? Iya bingung karena kan Iya. bukan udah Bukan udah nggak istri. bareng-bareng Iya, gitu iya. kan. Tapi kan dokter nggak tahu. Iya dokter mungkin nggak tahu kan, terus ngatain kakaknya. Dokternya sampai berapa kali ngomong, ngatain kakaknya lagi, akhirnya kakaknya masuk aja, masuk. Jadi masih. Udah, masuk, cuma bilang sama kakak jangan nangis depan babuy. Gitu, karena sebenarnya lembu itu walaupun dia kayak udahlah nggak apa-apa paling dia ring cuma sebentar gitu. Tapi ternyata dia tuh sepanik itu. Oh dia panikan juga. Panik karena sekali-sekalinya sakit kok langsung Yang berat. kenanya tuh Jantung. Oke, akhirnya setelah di kateter ketahuan bahwa tidak harus bypass tapi dipasang ring. pasang ring. Berapa jumlah ringnya? Ringnya 1, cuma penyumbatannya 75%. 75%. 75%. Oh, oke. Tadi kamu sempat bilang kalau dia ternyata terlihat panik gitu ya? Panik, cuma dia nggak mau ngeliatin. Oh nggak ngeliatin depan anak? Enggak. So, kamu tahu dari mana dia panik? Ya karena kan kita itu hidup bareng kan 8 tahun ya gitu. Jadi ya udah bisa ngebaca lah gitu. Sampai sekarang pun ya masih kebaca lah karakternya dia gitu. Jadi pas dokternya bilang gimana keluarga setuju nggak kita ambil tindakan harus langsung di ring. Ntar dulu dok, saya boleh tanya ini penyumbatannya ada berapa dan berapa persen penyumbatannya? Sebenarnya penyumbatannya ada di beberapa, dia bilang gitu kan, ada penyempitan. Tapi yang 75% yang harus di ring itu cuma 1, dia bilang gitu. Jadi gimana? Masih diem dong? Nggak. Lembunya juga lagi tiduran cuma ngeliatin ke gue, ngeliatin anaknya, ngeliatin ke gue, ngeliatin anaknya. Aduh, gimana keluarga? Aduh, gimana ya? Duh, ini kan keputusan besar ya gitu kan, nggak gampang gitu. Iya. Cuma ingat kata-katanya dia, ya paling di ring kan cuma sebentar aja sekarang. Udah, cuma inget itu doang. Betul. Kata-katanya dia. Cuma sambil ngeliatin dia, iya dok. Udah. Mas Ayu, kan kalau mau tindakan itu kan harus ada tanda tangan ya dari keluarga. Yang menandatangani siapa? Istri. Kayaknya mungkin pas pulang agak lupa ya. Oh berarti bukan Desember. Mas Ayu ya? Agak lupa. Apakah mungkin gue apa kakaknya lupa? Oh kamu bahkan sampai, kamu pun lupa. Gue tanda tangan apa udah, enggak udah. gitu? Karena Karena udah panik hektik banget. juga. Iya, Udah iya. panik banget. Tapi akhirnya setelah kondisinya dipasang 1 ring, setelah itu? Setelah itu dia harus di ICU karena tekanan darahnya tinggi. Karena mungkin panik itu ya. Oke. Kemudian berapa lama dia harus di rumah sakit? Enggak, besoknya pulang. Besoknya langsung pulang ya? Besoknya pulang nyetir sendiri. Kan Nyetir kesel sendiri? ya. Kan kesel ya. Akhirnya nggak ada ya kamu nyetir sendiri. Udah, akhirnya driver udah kamu disetirin aja. Mas Ayu, kan kita tahu gini nih, kan Mas Ayu kan pernah cerita datang ke sini. Mas Ayu ini kan udah punya pacar baru nih, gitu ya. Cerita dong sama pacar kalau nih lembu masuk rumah sakit kena Cerita. serangan jantung. Cerita. Kamu juga kan yang ngejagain, termasuk yang mengurus sebagai agen asuransi, pun juga sebagai ibu dari putrinya lembu, ya kan? Ada perasaan gimana? Cemburu gak dia? Cemburu gitu gak sih? Enggak, dia. Si pacar. Si pacar. Enggak kan? Pacar datang juga gak ke rumah sakit? Enggak datang. Enggak. Oh jadi kalau dia nggak masalah sama sekali. Enggak masalah. Alhamdulillahnya seperti itu ya. Iya. Oh, oke. Berapa hari kamu total menemani lembu di rumah sakit? Pokoknya pagi
itu dari pagi, dari sebelum tindakan sampai dia masuk ruang ICU. Terus besok paginya kesana lagi sampai ngurusin semua administrasi sampai dia keluar. Terus pas dia check up 2 kali itu nemenin. Jadi kalau pacar mah santai aja gitu ya? Iya. Santai pacarnya, Santai. tapi kok kalau urusan yang satu ini nggak santai sang Yang pacar. Kita mana bukan lihat tuh? artikelnya ya. Masayu Anastasia ungkap pacar posesif soal pekerjaan dan juga pakaian. Jadi gimana harus pilih-pilih Bagus pekerjaan banget foto gitu? ini ya. Nggak boleh semuanya diambil. Mewah tuh. Bukan nggak boleh semuanya diambil, mungkin lebih ke image ya. Oh image, oke. Oke. Gitu. Masa sih mau image-nya istilahnya kok seksi-seksian mulu. Mungkin lebih yang seperti itu. Tapi kalau tadi di foto tadi nggak seksi. Tadi tuh anggun, mewah, megah. Tapi kalau itu juga udah dibilangnya seksi sih gitu. Foto itu. Tapi ini Oke. bagus banget loh. Ih, Batasan dari sang pacar, peran apa yang tidak boleh diambil? Yang ada ciumannya itu nggak boleh. Iya pasti. Tapi kebetulan memang karena pernah ada trauma di bagian adegan itu, udah lama banget sih sebenarnya. Jadi emang udah nggak mau ngambil adegan seperti itu. Oke. Gitu. Sama ada beberapa batasan. Oke, misalkan baju, kalau misalkan emang di saat kerja dia nggak masalah, gitu. Dia nggak masalah. Cuma kalau buat hari-hari yang dia lebih masalah. Oh hari-hari ya. Lagi kumpul sama Oke. teman-teman. Pakai celana pendek. Soalnya kan celana pendek gue kan yang pendeknya Pendek tuh banget, iya. banget gitu Kayak ya. Karen kalau pakai celana. Kayak aku. Sana gemes. Tapi Mas Ayu sendiri posesif nggak sama pacar? Sebenarnya kadang iya kadang enggak. Kadang-kadang gini, kayak waktu sama Lembu kan orangnya cuek, Oh. ya kan. Akhirnya kita juga ikut cuek. Oh ini ke bawah. Iya. Tapi- Jadi gue tipikal yang kebawa sama pasangan. Oh. Kalau dia cemburuan posesif, akhirnya gue pun menjadi seperti itu. Kamu cemburu sama teman kantornya nggak? Enggak. Oh berarti pekerja kantoran. Iya. Bisa jadi bos. Iya bisa jadi. Iya kan? Iya kan? Oke. ya. Tapi ya kalau udah dewasa gitu ya maksudnya kenapa harus cemburu-cemburu? Ada sih ya wajar juga kalau orang cemburu. Cuman kalau misalnya udah saling percaya sih kayaknya fine-fine aja. Sebenarnya gini sih, sebenarnya emang kepercayaan itu penting gitu. Iya, Tapi gimana caranya kita bisa bisa untuk membikin pasangan kita, apalagi dengan dunia yang berbeda gitu kan, supaya dia ngerasa tuh Aman. tenang. Nyaman. Harusnya kamu ngomong begitu Dewi Persik ada di sini ya. Sayang dia nggak ada nggak denger itu loh, itu penting banget. Tapi loh. nggak long distance kan? Enggak. Enggak. Oh sama-sama di Jakarta. Sama-sama di Jakarta enak. Udah pulang berapa kantor. lama pacarannya? 1,5 tahun. Oh, 1,5 tahun ya. Iya. Tapi Sobat Ambiar mungkin sampai dengan sekarang penasaran yang mana sih pasangannya pacarnya Mas Ayu? Gak pernah dipublish sama sekali. Kita mau kasih lihat dulu yang satu ini. Apakah ini alasannya? Masayu Anastasia tak mau umbar kisah cintanya. Akui trauma berpisah. Tapi iya juga sih ya, suka jadi sugesti apa gimana nggak ngerti deh. Sebenarnya lebih ke anak sih traumanya. Oh, jaga Sama- perasaan. Sama trauma ya takut gagal lagi pastilah ya. Wajar. Gitu nggak ada yang pengen nikah berkali-kali sih sebenarnya gitu. Jadi tidak menyindir siapapun ya di sini. Gak ada. Gak apa-apa, gak ada yang bersindir. Ada, lagi Kita lagi izin orangnya, gak ada yang bersindir. Lagi orangnya. Iya, gak ada, gak apa-apa, gak masalah. Jadi aman. Aman. Jadi kalau ngomongin soal umbar atau tidak mengumbar, kamu lebih memilih untuk tidak mengumbar karena ada anak. Tapi apakah anak tahu siapa pria yang sedang dekat dengan kamu sekarang? Tahu. Dekat Dia juga tahu. Dia tahu. Tahu. Kalau teman-teman close friends gitu di Instagram tahu? Sahabat-sahabat yang hampir almost setiap hari bareng itu Tahu. Kamu memang suka jalan bareng sama sahabat-sahabat gitu kayak nongkrong Iya. bareng. Oh gitu ya? Tapi nongkrong sih enggak sih, gue anak rumahan banget masalahnya. Oh. Tapi emang kamu gak pernah posting sama sekali ya? Pernah ada satu posting Oh pernah ada? Di feed apa di sorry? di feed. Oke guys, kita cari feed Instagramnya guys. Pernah posting di feed katanya. Oke, tapi kalau buat kamu sendiri trauma untuk punya hubungan, kalau sekarang untuk waktu yang sekarang ini, mikirinnya apa? Just
let it flow aja, jalanin aja dulu, atau memang udah ngobrol lebih serius sama pasangan? Ngobrol serius pasti ada ya, cuma untuk sekarang ya udahlah let it flow aja gitu. Kalau misalkan jodoh nggak kemana gitu, kita kan nggak pernah tahu. Mungkin menurut kita itu yang terbaik, tapi belum tentu itu yang terbaik menurut Allah gitu. Yeah. Jadi ya udah gitu, jalanin aja. Kalau misalkan emang ternyata nggak jodoh ya. Dia juga santai orangnya? Gitu, dia juga santai. Apakah dia pernah punya hubungan sebelumnya juga? Oh iya pernah. Oh makanya sekarang lebih relax, lebih santai karena memang sama-sama pernah mengalami sebuah kegagalan ya, Iya. jadi nggak mau terburu-buru. Berapa gitu. jauh beda usianya? 9 tahun. Oh, Nah, 9 lebih dewasa. tahun. Oke. 9 tahun lebih dewasa. Sekarang tuh banyak banget ya cewek nyari cowok dewasa loh. Ya, of course. Tapi gue dari dulu kayaknya, gue Senangnya suka sama yang dewasa? lebih dewasa gitu. Sama berondong gue. Kalau misalnya dia pernah membina hubungan, apakah kamu dekat juga dengan keluarga termasuk anak-anaknya? Sama mantan istri ya kenal. Gitu sempat beberapa kali misalkan di rumah dia datang nganterin anaknya makan bareng gitu, ngobrol gitu ya. Oh berarti dia punya anak ya, berarti udah dekat juga sama anak-anaknya ya. Iya. Oke, kita mau kasih lihat juga artikel yang satu ini buat Mas Ayu. Mas Ayu, Anastasia belum nikah lagi. Gue belum bisa maafkan diri sendiri. Bagian dari diri kamu yang mana yang kamu nggak bisa maafkan? Ini sebenarnya lebih karena anak sih. Gitu, Samara yang tadi ya mungkin ceria gitu jadi introvert gitu kan. Jadi kayak ada terdampaknya lah ya. Iya punya dampak. Jadi kayak yang kok dulu gue egois banget sih. Kok gue mikirin diri sendiri sih gitu. Kok gue nggak mikirin perasaan anak gue sih nantinya gimana, impactnya tuh gimana, dia di sekolah seperti apa. Karena gimana pun juga bapak ibunya kan public figure. Kecuali misalkan bapak ibunya bukan public figure gitu kan, pasti tidak akan terekspos gitu. Dan saat itu kan yang parah banget yang sampai ditungguin depan rumah, sampai didatangin ke lokasi syuting, dan itu kan nggak nyaman gitu. Sampai istilahnya kayak teman-teman wartawan tuh sampai tahu sekolah anak itu di mana gitu. Itu apa ya? Itu yang lebih tolong dong gitu loh. Sampai pernah ada satu waktu itu lagi ada acara di salah satu mall gitu, lagi fashion show, dan kebetulan Samara nyamperin pas lagi proses, tiba-tiba salah satu wartawan nanya kayak gitu. Itu otomatis gue bentak ya. Nanya ke siapa? Nanya ke gue tentang permasalahan. Gue posisinya gendong Samara gitu. Jadi maksud gue tolong dong gitu, tapi gue bukan yang ngebentak, tolong dong, ini ada anak gue, bisa nggak gitu, tolong gitu. Maksud gue anak gue tuh juga bukan yang anak gue tuh 5 tahun aja dia udah paham masalahnya gitu. Padahal gue di rumah udah bilang jangan ada yang pasang TV. Berapa lama tuh? Selama proses. Sampai akhirnya dia sendiri yang nanya. Pertanyaan yang mungkin orang-orang tua yang berpisah dengan anak waktu itu masih umur 5 tahun, tiba-tiba dia nanya, Ces, ya sayang, Caca sama Babu itu masih nikah nggak? Itu gue langsung, gue harus jawab apa. Karena itu adalah pertanyaan yang paling gue takutin. Iya betul. Yang paling gue takutin karena satu, gue nggak mau bohong. Iya. Gitu. Tapi ya walaupun kejujuran itu menyakitkan, tapi gue harus ngomong. Tuh. Karena kalau misalnya one day dia tahu gue bohong, dia akan benci. Oh iya. Gitu. Dan akhirnya saat itu langsung dijawab apa adanya? Pakai proses ini dulu segala macam gitu. Karena kan masih 5 tahun juga. Betul. Mesti pelan-pelan nyampein Harus ya. pelan-pelan. Tapi kita yakin pasti juga komunikasi antara Mas Ayu dan juga sama mantan suami untuk bisa menjelaskan kepada putri tercinta, juga pada akhirnya dia sudah mengerti dan sudah menerima, dan kita berharap tidak ada trauma bukan hanya untuk Mas Ayu tapi juga untuk putri tercinta ya. Iya. Tapi untuk Mas Ayu Anastasia, kita akan memberikan beberapa pertanyaan lainnya dan kita akan menempatkan kamu dalam kursi kegegeran. Silakan Mas Ayu Anastasia. Mas Ayu Anastasia, silakan jawab pertanyaan
Pertanyaan ini, sebutkan inisial rekan artis yang menurut Mas Ayu sepi job tapi selalu pamer kekayaan. Nggak suka, nggak tahu, gue nggak ikutin berita, Bo. Temen yang kamu follow di Instagram, inisialnya? Jarang scrolling. Cari aman, kamu sebut. Apa? Gak ada sama sekali. Nggak, jarang nge-scroll. Oke. Jadi menurut kamu teman kamu gak ada yang suka pamer kekayaan? Oh, banyak. Inisialnya? Banyak. Tapi kayak lebih mungkin teman main ya, bukan teman artis, gimana ya? Oh, teman main. bukan Teman artis. main. Oke, baik kalau begitu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Tanggapan Mas Ayu yang disebut netizen akan rujuk karena merawat mantan suami yang kemarin sempat sakit. Kata netizen. Kata netizen, harapannya netizen. Gimana coba kata netizen? Ya kalau itu balik lagi sama yang di atas ya. Betul Maha Kuasa ya. Kita nggak pernah tahu namanya jodoh, takdir, maut, rezeki. Itu satu. Terus ya sampai sekarang pun kita berdua belum sama-sama ada yang nikah. Jadi kita nggak pernah tahu namanya rencana Tuhan. 50-50. Tapi kalau dia mau dan meminta kamu kembali? Belum tahu ya. Terserah yang Maha Kuasa bisa. ya. Iya. Balik lagi ya kita ikhtiar aja. Seenggaknya kalau nggak ada uang mahar lagi ya, uang preminya jangan lupa dibayar ya. Kan akhir asuransinya ya. Selanjutnya, apakah benar Mas Ayu lebih memilih untuk menjanda sementara dibanding gagal dalam menjalin hubungan rumah tangga kedua kali? Sangat benar. Sangat benar ya. Iya, kalau perempuan pasti susah untuk. Oke, baik Mas Ayu Anastasia, sebutkan inisial cowok yang lagi dekat dengan Mas Ayu saat ini yang seorang pekerja kantoran. Inisial aja. Inisial aja. Misalkan Henry atau Riva atau. Itu bukan inisial. Itu nama panggilan itu namanya. Inisial. Silakan, dia pernah posting di Instagram, silakan dilihat siapapun itu yang awalnya hurufnya A ya. Ya ampun. Mas Ayu, ntar kita akan cari tahu, kita akan undang kamu kembali, semoga bersama dengan pasangan baru kamu. Kita akan kembali saat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Yeah, yeah.